Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-15. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Raudatus Shalihin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sedang berada di Yaumis Sabat kedua atau hari Sabtu kedua di awal tahun 1448 Hijriah. Sudah berganti masa, bertukar waktu, termasuk juga sudah semakin bertambah usia kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, usia kita terus menuju ke suatu tempat berakhirnya masa hidup di dunia. Maka umur ini bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Berkenaan dengan itu, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita diberi waktu Bapak Ibu, batas maksimalnya sampai berumur 40 tahun. Nah, ada apa dengan umur 40 tahun? Saya yakin yang hadir ini rata-rata sudah di atas umur 40 tahun. Apa kata Allah Bapak Ibu? Hatta iza balagha asyuddah. Sampai ketika umur manusia, umur kita itu dewasa. Wa balagha 40 sanatan, dan sampai pada puncak umurnya 40 tahun. Ada apa dengan umur 40 tahun? Dan kenapa Allah sebut umur itu batasnya 40 tahun? Kita mengambil pendapat dari Asar Abu Nuaim yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa di usia 40 tahun, kata Abu Nuaim, tidak juga ada perubahan
ke arah ketaatan kepada Allah, tidak juga bertaubat, inni tubtu ilaika, tidak juga insaf, maka dalam asar Abu Nuaim mengatakan dia dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka. Wah, ini hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa di usia 40 tahun? Karena 40 tahun itu adalah batas maksimal matangnya umur kita. Pertama, matang dari segi intelektual. Yang kedua, matang dari segi spiritual. Yang ketiga, matang dari segi emosional. Dan keempat, sosial. Ketika sampai umur 40 tenggang waktu yang diberikan Allah itu Bapak Ibu, tidak juga sadar, maka bisa berlaku surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kami kunci hati mereka. Kenapa Allah kunci hati mereka? Dikasih waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tidak juga sadar. Ini kunci lagi. Tidak juga kembali pada Allah. Tidak juga mau ke masjid. Ya sampai mati dia begitu. Atau hati-hati. Tapi Ustadz, ada orang yang tobat umur 50, umur 60 ada. Karena pintu tobat itu terbuka sampai sebelum datang sakratul maut. Cuman secara realita, orang kalau sudah umur lewat 40 itu kembalinya payah. Itu masalahnya. Diajak kepada jalan yang baik tidak mau lagi. Susah. Kalaupun ada, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayah itu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya ceramah di sebuah masjid di Jalan Pangeran Hidayat. Ada Masjid As-Salam, masjid warna putih itu. Selesai saya ceramah, datang seorang bapak cerita sama saya, Ustadz, saya dengar ceramah Ustadz tadi itu nangis saya Ustadz. Kenapa gitu Pak? Teringat diri saya ini mantan preman Ustadz, mantan penjahat. Umur saya sudah 62 Ustadz. Saya dulu narkoba, udah biasa. Saya juga hobi berzina, merampok, berjudi udah biasa. Tapi ada satu dosa yang membuat tersentuh hati saya Ustadz. Saya ini pembunuh Ustadz. Saya bunuh orang. Kira-kira Ustadz, kalau saya tobat, apakah Allah terima tobat saya Ustadz? Umur sudah 62 Ustadz. Ustadz bilang tadi 40. Saya 62 Ustadz. Dah lewat. Kalau ikut umur Nabi tinggal setahun lagi. Yang menyedihkan saya Ustadz sampai sekarang, anak saya laki-laki yang paling tua. Ikut jejak saya Ustadz, jadi pembunuh juga. Dan sekarang anak saya itu sudah berada di Nusa Kambangan. Bagaimana saya ini Ustadz? Apa masih terbuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak sadar sekarang akan dosa-dosa di masa lalu. Sebenarnya Bapak disayang oleh Allah. Itu orang disayang oleh Allah. Kenapa gitu Ustaz? Belum mati, Bapak sudah terbuka pintu untuk tobat. Kullu bani Adam khata' khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu tempatnya dosa. Sebaik-baik orang berdosa yang mau bertaubat. Tapi itu tidak banyak yang bisa begitu Bapak Ibu. Banyak orang sudah lewat umur 40 tak juga mau bertobat. Ya sampai mati dia tak juga mau bertobat.
Tidak juga mau ke masjid, ya tak mau lagi. Hatinya sudah dikunci. Wa ala sam'ihim, telinganya peka. Kalau telinga sudah peka, dia tak dengar lagi panggilan azan. Walaupun tinggal sepadan dengan masjid, dia tak akan ke masjid. Karena telinganya sudah dipekakan oleh Allah. Pergi satu masjid yang sedang melakukan pembangunan. Jadi yang dibangun itu menara. Tinggi menaranya. Saya tanya, Pak Ketua, ini bangun apa? Bangun menara, Ustaz. Lazimnya kan kalau bangun menara, supaya suara azan bisa dikumandangkan jauh. Terdengar. Dalam hati saya, di Pekanbaru ini di mana kita tinggal yang tidak terdengar suara azan? Di mana? RT berapa, RW berapa, jalan apa, kecamatan apa. Bahkan azan itu sahut menyahut. Satu rumah itu Bapak Ibu bisa dengar 4 suara azan. Tapi kalau telinga peka, tidak akan sholat dia. Wa ala absarihim, matanya dibutakan oleh Allah. Berlakulah firman Allah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Susah dia kembali ke jalan Allah. Rumah kantor, rumah pasar, rumah kebun, sawah, ladang. Alasannya apa? Cari rezeki, cari nafkah. Kan begitu. Pulang begitu juga. Lewat masjid. Pulang dari kerja, lewat masjid. Kenapa tidak mampir ke masjid? Kenapa dia tak mau solat? Karena Allah tak tampakkan mata dia melihat masjid. Masjid itu tak nampak. Karena umur sudah lewat. Sebab itu hati-hati dengan umur 40. Allah beri peringatan. Wa balagha arba'ina sanatan. Ketika usia mereka sampai umur 40. Cepat-cepatlah bertobat. Dan ketika sudah sampai umur 40 tahun masih hidup. 50 tahun masih hidup. 60, 70. Itu Allah cabut satu persatu nikmat Allah. Kekuatan sudah mulai berkurang. Selera sudah mulai berkurang. Pantang sudah banyak. Ya kan? Penyakit sudah mulai banyak timbul. Kenapa Allah cabut nikmat kita di usia lewat umur 40? Allah memberi sinyal bahwa kita mesti memprioritaskan akhirat lagi. Udahlah Bapak Ibu, apa kita cari? Sudah umur 50-60 nih, ke masjid lagi. Tak ada tempat lain. Yang terakhir, di usia umur 40 itu, Nabi Sulaiman pun berdoa. Doanya mirip, hampir sama. Terdapat dalam surah An-Naml. Cuman beda di ujungnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu untuk berkumpul bersama orang-orang soleh. Apa maknanya? Kalau usia kita sudah umur 40 tahun Bapak Ibu, carilah pergaulan dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang soleh. Jangan kumpul lagi ke tempat orang-orang yang lalai kita dari Allah. Ingat, waktu kita tinggal sedikit lagi. Kalau sudah lewat umur 40-50 itu, waktu kita sudah sangat sedikit. Carilah sahabat, carilah kawan. Orang-orang yang mengingatkan kita kepada amal soleh. Dan teman yang paling baik itu siapa? Kata Rasulullah. Yang apabila kau pandang wajahnya, kau teringat dengan Allah. Itulah orang yang soleh. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.